Maka kata Allah, karena kalian telah berbuat kesalahan, sekarang janji, kita bikin perjanjian, maka dibuatlah perjanjian. Wa aufu bi ahdi, ya, maka penuhilah janjiku, kata Allah, alladzi ahadtuhu ilaikum, yang aku telah membuat perjanjian kepada kalian, kata Allah. Apa? Minal imani bi Muhammad, kalian sekarang harus beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Akhirnya perjanjiannya beriman kepada Nabi Muhammad. Dikatakan juga di ayat yang lain, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah, dan ketika kami membuat perjanjian dengan Bani Israel, untuk apa perjanjian? Yang pertama yaitu alla ta'budu illallah, kalian jangan menyembah selain Allah, ya. Wabil walidaini ihsana, yang kedua kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin, ya, sama, para kerabat, orang miskin, para yatim juga sama, harus disantuni oleh mereka. Kemudian berkatalah dengan perkataan yang baik, ya, waqulu wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama wal masakin waqulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, ya. Tapi ternyata sebagian dari mereka itu, ya, tidak memenuhi apa perjanjian tersebut. Banyak yang dari mereka mengingkarinya perjanjian tersebut. Padahal kata Allah, kalau kalian mau memenuhi janjiku, kata Allah, ufi bi ahdikum, aku pun akan memenuhi janjiku kepada kalian. Apa janji Allah? Alladzi ahadtu ilaikum, yang aku telah berjanji di kitab tafsirnya kepada kalian, minas sawab, akan diberikan pahala, ya, alaihi bidukhulil jannah, dengan dimasukkannya ke dalam surga. Jadi itu janji Allah. Udah, kalau kalian mau iman kepada Nabi Muhammad, melakukan syariat ajaran Nabi Muhammad, ya, maka balasannya adalah surga. Tapi tetap, ya, mereka tidak mau, dan ancaman Allah, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah, kata Allah, kalian takut, ai khafun min tarkil wafa, kalian harus takut kepadaku untuk meninggalkan sumpah perjanjian, dan jangan takut, ya, kepada selainku. Jadi itu yang Allah perintahkan kepada Bani Israel, ya, untuk takut kepada Allah atas janji yang telah disepakati, ya, tapi tetap diingkari oleh mereka. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirim bih. Nah, kemudian di ayat berikutnya kata Allah, wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan. Apa yang aku turunkan? Minal Quran, Al-Quran. Kalian harus beriman kepada Al-Quran. Musaddiqal lima ma'akum, yaitu Al-Quran itu membenarkan sesuatu yang ada pada diri kalian. Apa yang ada dalam diri kalian? Taurat, mereka sudah pegang Taurat. Injil, Zabur sudah pegang, ya. Tapi ini Al-Quran yang diturunkan, kalian juga harus beriman, karena Al-Quran ini adalah, ya, kitab penyempurna, ya. Tidak sempurna, kitab-kitab yang lain belum sempurna, tapi Al-Quran adalah sebagai kitab penyempurna, dan ini harus diimani. Nah, sama tauhidnya di Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, berimannya kepada Allah, ya. Tidak ada beriman kepada si, tetap sama tauhidnya, ya. Nabinya juga sama, ya. Tidak ada Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan, tidak ada. Semuanya sama, Tuhannya Allah. Wala takunu awwala kafirim bih, dan kalian jangan menjadi orang yang pertama untuk kafir, ya. Jadi kenapa? Jadi ahli kitab ini, kalian jangan sampai jadi orang yang pertama kafir ketika diturunkan Al-Quran. Kenapa jangan sampai jadi kafir? Yang pertama, li'anna khalfakum tabi'alakum, ya, fa itsmuhum alaikum. Kalau kalian jadi pelopor, menjadi orang yang kafir terhadap Al-Quran, maka dosa-dosa orang yang mengikuti kalian itu dosanya ditimpakan kepada kalian, gitu. Jadi ahli kitab ini kan tokoh agama, ya, tokoh ahli kitab. Kalau kalian menjadi orang yang pertama kafir, maka umat, ya, apa pengikut kalian pun nanti ikut kafir. Kalau umat kalian, pengikut kalian ikut kafir, maka dosa-dosa umat tersebut akan ditimpakan kepada kamu, wahai ahli kitab. Maka jangan menjadi pelopor orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran. Wala tashtaru, ya. Kemudian janganlah kalian membeli atau menjual, ya, atau mengganti, tastabdilu, ya, mengganti, bi ayati, ya, dengan ayat-ayatku, allati fi kitabihim minnati Muhammad, jangan diganti ayat Allah tentang, ya, sifat-sifat Muhammad. Tadi yang disebutkan di Zabur, di Taurat itu sudah ada nama Muhammad, ya. Coba kita baca di surah As-Saff ayat ke-6.
wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dari surah Sof ya. Jadi Nabi Isa itu mengatakan ya bahwa wa mubasyiran bi rasul, aku ini sebagai pembawa kabar gembira, kata Nabi Isa dulu. Yati mim ba'di ismuhu Ahmad, nanti bakal datang ya setelah ini, setelah Nabi Isa itu seorang nabi namanya ismuhu Ahmad. Ya, di kitab terdahulu namanya Ahmad. Nah, sama aja Ahmad, Muhammad ya, itu sama. Jadi disebutnya Ahmad atau Muhammad. Itu nama Nabi Muhammad. Itu di surah Sof ayat ke-6. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Mereka mengatakan ketika datang ya Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an, mereka mengatakan hada sihrum mubin. Oh, ini perbuatan sihir ya. Artinya masa iya sudah bisa diprediksi bakal datang nabi yang akan datang ya. Oh, ini sihir ternyata. Dia malah mengatakan sihir, padahal itu adalah kabar wahyu dari Allah ya. Setelah Nabi Isa bakal datang ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, itu ya. Nah, yang tadi mereka menggantilah ya kisah-kisah sifat-sifat Nabi Muhammad di kitab mereka itu diganti oleh mereka. Untuk apa? Samanang qalila, untuk mendapatkan keuntungan dunia, keuntungan yang sedikit. Iwadan yasiran, pengganti yang sedikit minat dunia. Ai kata Allah, la taktumuha, kalian jangan menyimpan, menyembunyikan ya, karena takut khaufa fawati ma ta'khudunahu min saflatikum. Jadi jangan takut ya, karena takut kehilangan bagian dunia, kalian lantas mengganti ya kitab Allah yang itu adalah berisi tentang kisah bakal datang seorang nabi yang disebutkan yaitu Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu di kitab terdahulu dikatakan Nabi Muhammad itu tidak pernah ya membalas keburukan dengan keburukan di kitab terdahulu, kitab Taurat. Terus itu adalah nabi yang paling penyabar di kitab-kitab terdahulu dikatakan itu Nabi Muhammad. Maka di surah Al-Imran dikatakan ya orang yang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas ya, orang yang mampu menahan amarah, kemudian orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu salah satu karakter Nabi Muhammad yang sudah disebutkan di kitab-kitab yang terdahulu. Nah, itu. Maka kata Allah, wa iyaya fattaqun, maka hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Takwa itu harus takut ya. Khafuni fidzalika, dan kalian harus takut kepadaku ya, karena kalian sudah merubah ya suatu kitab tentang kisah Nabi Muhammad. Maka kata Allah diteruskan, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, kalian jangan mencampurkan, ai tukhallitu, jangan mencampurkan al haqqa, sesuatu yang hak yang telah diturunkan kepada kalian Taurat, Injil, Zabur, bil batil, dengan sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil itu kitab yang sudah direvisi, itu yang batilnya ya. Jadi kitab yang aslinya diselipkan ya, itu tulisan-tulisan mereka itu yang batilnya diselipkan di kitab yang aslinya. Maka jangan dicampurkan yang hak dengan yang batil. Wala taktumul haqqa, dan jangan menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, padahal kalian sendiri tahu ya bahwa Nabi Muhammad itu sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan dikatakan di ayat lain, ahli kitab itu kenal sama Nabi Muhammad seperti mana kenal dengan anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwa ahli kitab itu kenal dengan Nabi Muhammad saking jelasnya dijelaskan dalam kitab Taurat, Injil ya, itu sampai kenalnya seperti mana mereka kenal kepada anak sendiri ya, kama ya'rifuna abna'ahum, kata Al-Qur'an. Maka wa antum ta'lamun ya, jangan sampai kalian sudah tahu tapi tetap mengingkari ya akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu ya diutus awalnya itu memang di kota Mekah ya. Maka pantas di tempat kelahirannya tersebut Nabi Muhammad ditolak ya oleh orang-orang yang kafir ya. Maka tadi dikatakan orang-orang kafir ahli kitab menolak kedatangan diutusnya Nabi Muhammad. Sebelum sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad itu berada di kota Mekah selama 13 tahun. Jadi dakwah 13 tahun maju mundur ya, yang pengikutnya sedikit. Itu karena apa? Karena tadi Nabi Muhammad
ditentang oleh para kaum kafir yang ada di kota Mekah. Ternyata ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, ternyata disitulah ya Nabi Muhammad mendapatkan penerimaan dari penduduk kota Madinah. Disitulah Nabi Muhammad ya semua ajaran ya semua pendidikan tentang Islam diajarkan di Madinah dan sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah kemudian di ayat berikutnya